Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pleno dibuka. Kami nyatakan dibuka. Sesuai dengan ketentuan pasal 13. Sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua terhadap PKPU nomor 6 tahun 2020, peserta rapat pleno penetapan tata letak ini hanya dihadiri 5 orang komisioner KPU Kabupaten Logan Bengkulu Selatan, 2 orang dari Bawaslu, kemudian pasangan calon dan 1 orang LO pasangan calon. Jadi peserta rapat hari ini rekan-rekan media hanya diikuti oleh 10 orang, 5 orang dari KPU, 2 orang dari Bawaslu pasangan calon dan 1 LO. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 55 PKPU nomor 13 tahun 2020. Berbeda dengan ketika misalnya pilkada di Oku Selatan ini diikuti oleh 2 atau lebih pasangan calon. Kalau diikuti oleh 2 atau lebih pasangan calon, maka kita akan melakukan pengundian nomor urut. Kalau hanya 1 pasangan calon seperti yang terjadi di Kabupaten Logan Bengkulu Selatan pada saat ini, maka dilakukan pengundian tata letak. Pengundian tata letak ini maksudnya untuk mengundi posisi foto pasangan calon di surat suara, apakah di sebelah kiri, apakah di sebelah kanan. Teknis pengundian kita sederhana saja. Di depan kita sudah ada 2 tabung yang isinya 1 spesimen surat suara berita acara. Saya kira teknisnya begitu saja, Pak Ketua. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Bawaslu pasangan calon untuk mengambil tempat di depan. Kami persilahkan, kami akan bantu. Kosong di sebelah pasangan calon ini tidak diisi apa-apa. Kira-kira surat suaranya nanti akan seperti ini. Nanti pasangan calon silahkan memilih salah satu tabung yang isinya kiri atau kanan. Yang itulah yang akan kita tetapkan dalam surat suaranya nanti. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada pasangan calon bupati atau wakil bupati akan mengambil. Kami persilahkan salah satu. Terima kasih. Sama Pak, jangan percaya kiri dan kanan. Ada isi Pak. Silakan dibuka. Jadi terpilih sebelah kiri. Untuk terbukaan kami silakan Ketua Bawaslu buka kotak yang satunya lagi. Lagi isinya tinggal. Artinya dari hasil undian ini pasangan calon bupati dan wakil pasangan Bapak Moko Ali, Otopon dan Solehin Abu Hasil mendapatkan posisi di sebelah kiri. Selanjutnya kita penandatanganan spesimen. Masing-masing spiral ya Pak ya. Bahwa berdasarkan berita acara dan surat keputusan nomor 56 yang barusan kami tanda tangani, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Logan Bengkulu Selatan
tahun 2020 atas nama Bapak Popo Ali dan Bapak Soli Abu Hasim mendapat posisi tata letak pada surat suara di sebelah kiri. Kami tetapkan. Demikian rapat pleno kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi dan fakta integritas yang akan diawali dengan pengucapan fakta integritas dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Selatan yang kami hormati Bapak Popo Ali MD Komers dan Bapak Soli Abu Hasim SPMSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas, penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Selatan tahun 2020. Kami, calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Selatan tahun 2020 dengan ini menyatakan: 1. Mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada setiap tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 2. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pihak dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan tahun 2020. 3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila melanggar peraturan mengenai protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Muara 2, 24 September 2020. Pasangan calon. Hei semua warga Oku Selatan, sambut pesta demokrasi secara langsung, jujur dan adil, umum, bebas dan juga rahasia. Ayo gunakan hak pilih kita untuk memilih bupati juga wakilnya. Pilih yang amanah dan bijaksana untuk majunya kabupaten kita. Jangan lupa, Rabu 9 Desember 2020 kita go TPS pilih bupati dan wakil kita. Yo ayo semua warga Oku Selatan, ayo kita memilih bupati juga wakilnya. Yo ayo semua warga Oku Selatan, pilihan jujur, adil dan juga terpercaya. Sukseskan pilgub damai, bersih dan berintegritas untuk masa depan Oku Selatan. Ayo semua warga Oku Selatan, ayo kita memilih bupati juga wakilnya. Ayo semua warga Oku Selatan, pilih yang jujur, adil dan juga terpercaya. Sukseskan pilgub damai, bersih dan berintegritas masa depan Oku Selatan. Ayo kita memilih Oku Selatan. Ayo memilih. Bapak Slon, kemudian salah satu orang LO dari Bapak Slon. Ini adalah acara yang berbeda. Kita hari ini melaksanakan juga deklarasi kampanye damai dan penandatanganan fakta integritas oleh pasangan calon. Deklarasi ini adalah komitmen kita bersama untuk melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Selatan tahun 2020 ini dengan aman, damai dan sehat.
Kita tentu dari masing-masing instansi sudah berulang kali diingatkan untuk dalam melaksanakan tahapan atau kegiatan apapun dalam pilkada ini untuk mematuhi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Harapan kami sukses kita lakukan sudah tanpa halangan seperti itu. Selanjutnya mohon perhatian kepada rekan-rekan, ini ada deklarasi penandatanganan deklarasi damai. Ini adalah acara yang berbeda. berdasarkan Acara yang berbeda dengan acara yang inisiatif dari kami KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk kita sama-sama melaksanakan pilkada di Kabupaten Bengkulu Selatan ini dengan aman, damai, dan sehat. Intinya deklarasi ini untuk melaksanakan pilkada yang aman dan tetap mematuhi penerapan protokol COVID-19. Ini adalah, sekali lagi saya tekankan, ini adalah acara yang berbeda dengan acara pengundian tata letak ini. Untuk pasangan calon sendiri sudah menetapkan nomor berapa? Untuk pengundian tata letak dengan satu pasangan calon ini, pilkada dengan satu pasangan calon ini bukan nomor 1 atau nomor 2, tapi sebelah kiri atau sebelah kanan. Jika pilkada diikuti oleh 2 atau lebih pasangan, itu nomor urut nomor 1 atau 2. Dengan satu pasangan calon ini hanya menentukan posisi pasangan calon itu, fotonya di surat suara itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Dari hasil pengundian yang barusan kita lakukan, pasangan Koko Ali dan Solihin ini mendapat posisi di sebelah kiri. Gitu. Itu tujuan tata letak itu apa, Pak? Untuk menentukan posisi pasangan calon di surat suara, karena surat suara itu nanti ada pasangan foto pasangan calon dan ada kotak kosong. Nah, ini akan diundi tata letaknya di mana posisi pasangan calonnya, apakah di sebelah kiri, apakah di sebelah kanan, berdampingan dengan kotak kosong ini. Oh, itu sudah sesuai aturan KPU itu, Pak? Sesuai dengan ketentuan KPU. Masa kampanye ini bagaimana penerapannya? Inilah salah satunya, kita sudah secara masif, secara studi katakanlah begitu, kita mendapat arahan dari Dendagri, dari kepolisian, dari kejaksaan maupun dari KPRI dan Bawaslu bahwa dalam masa kampanye ini wajib untuk memenuhi standar protokol kesehatan. Itu adalah hal yang paling utama ditekankan kepada kami, termasuk juga kepada Bapak Paslon. Ini juga kami sudah menghimbau berkali-kali kepada Bapak Paslon untuk menerapkan ini. Kalau ada ini pelanggaran protokol kesehatan, Pelanggaran ini nanti akan dilakukan semacam mungkin penindakan dari Bawaslu maupun dari kepolisian. Karena ini juga maklumat terkait penerapan protokol kesehatan ini bukan hanya dari KPU, bukan hanya dari Bawaslu, tapi juga dari kepolisian, dari Kementerian Dalam Negeri, dari pemerintah dalam hal ini, dan juga dari kejaksaan. Semuanya menganjurkan, mengisyaratkan, mewajibkan untuk penerapan protokol kesehatan dalam kampanye. Untuk jadwal kampanye sendiri, Pak, kapan mulai? Kampanye akan dimulai nanti tanggal 26.